Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti kehidupan, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Ia pun berkata kepada mereka, "Apakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimana jika kamu melihat Putra Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang aku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah aku katakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai saat itu banyak muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda kehidupan yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Kira-kira tema yang kita renungkan apa? Dari rumah tadi sudah memikir temanya apa? Pasti sudah ada yang membaca sabda Tuhan baik dari Yosua maupun bacaan kedua maupun Injil hari ini. Sudah punya tema belum? Belum. Pak Julius sudah punya tema? Belum juga. Soal? Oh, itu bacaan kedua, suami yang mengasihi. Baik. Saya punya tema yang saya pilih adalah tentang prinsip. Kalau kita bicara mengenai prinsip, saya kira tidak asing. Presiden punya prinsip, anggota dewan punya prinsip, pastor punya prinsip, guru juga punya prinsip, suster juga punya prinsip, pegawai juga punya prinsip. Semua punya prinsip. Orang Muslim punya prinsip,
Orang Kristen punya prinsip, orang Katolik juga punya prinsip. Murid-murid Tuhan juga punya prinsip. Prinsip adalah suatu kemauan yang hendaknya dipegang. Maka kalau kita bicara mengenai prinsip, rupanya ada kaitannya dengan sabda Tuhan hari ini, baik bacaan pertama maupun bacaan Injil. Kalau dalam bacaan pertama, Yosua yang punya prinsip untuk tetap setia mengabdi Allah, beribadat kepada Tuhan. Lalu orang-orang tidak ada yang tidak mau. Yosua mempersilahkan, silahkan beribadat kepada Allah lain. Hari ini Tuhan kita Yesus Kristus juga menantang para muridnya. Karena muridnya goncang hatinya, goncang pikirannya, goncang perasaannya. Gara-gara apa? Gara-gara Yesus mengajar tentang roti kehidupan. Gambaran pada umumnya namanya roti itu dimakan untuk jasmani. Tetapi Yesus mengatakan, akulah roti yang hidup. Barang siapa makan roti ini, barang siapa makan dagingku akan memperoleh hidup yang kekal. Sabda itulah yang mengguncangkan banyak orang. Masa tubuh dijadikan roti? Yang dipikirkan adalah bahwa roti itu adalah untuk makanan jasmani. Inilah yang mengguncangkan. Maka dalam Injil disabdakan, setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti kehidupan, banyak dari murid-muridnya berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Tatkala prinsip mereka diguncangkan dengan sabda Tuhan itu, mereka mulai mundur satu persatu. Dan Yesus menantang kepada mereka, apakah perkataan ini mengguncangkan imanmu? Tentu jawabnya adalah ya. Sehingga mereka mundur, meninggalkan, tidak mengikuti Yesus lagi. Beberapa ikut, tetapi banyak juga yang mundur. Lalu bagaimana jika kamu melihat Putra Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang aku katakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Karena mereka punya prinsip sendiri. Sehingga orang pada mundur. Ada suatu cerita demikian. Tahun 79, saya sudah mendengar cerita pada waktu saya frater, ada seorang bapak guru aktif ke gereja, rajin di gereja, dia seorang guru, menjadi teladan di stasi itu. Rupanya karena dia ingin menjadi kepala sekolah, lalu isunya tahun 79 itu bahwa untuk menjadi kepala sekolah syaratnya satu, harus muslim. Karena dia sungguh-sungguh ingin menjadi kepala sekolah, akhirnya semua umat dikecewakan termasuk romonya, karena bapak itu menyatakan diri pindah agama karena mau menjadi kepala sekolah. Prinsipnya ingin menjadi kepala sekolah, maka imannya kepada Kristus ditinggalkan. Ditunggu, ternyata enggak diangkat. Kira-kira kembali lagi jadi Katolik enggak? Malu. Prinsip. Semua orang punya prinsip. Maka kalau Yesus menantang murid-muridnya,
Apakah perkataanku ini mengguncangkan hatimu? Jelas iya. Maka Yesus dalam sabdanya kepada para murid, apakah engkau juga akan pergi? Kalau pergi silahkan. Maka menjadi murid Yesus hendaknya punya prinsip bahwa mengikuti Yesus adalah satu-satunya sebagai sumber keselamatan. Dan hari ini kita diajak belajar bersama Simon Petrus yang punya prinsip yang mengatakan tatkala Yesus berkata kepada murid-muridnya yang 12 itu, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ditantang. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda kehidupan yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa engkaulah yang kudus dari Allah. Kita belajar dari Petrus, dari Simon Petrus harus punya prinsip. Dan kita harus bisa mengatakan Yesus adalah yang kudus dari Allah. Kepadanya kita percaya, kita memperoleh keselamatan. Maka saya senang ucapan seorang ibu yang mengatakan punya prinsip. Seorang ibu menasihatkan kepada anak gadisnya yang mengatakan, anakku, kamu saya lahirkan, kamu saya didik secara Katolik, saya baptis secara Katolik, komuni dalam gereja Katolik, maka sekali Katolik, sampai mati harus Katolik. Nikah tidak ada di luar gereja Katolik. Prinsip. Maka kita hendaknya punya prinsip. Mengikuti Yesus punya prinsip. Setuju? Kalau setuju kita berdiri.